warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Pengembangan keterampilan adalah suatu tujuan serta harapan untuk perkembangan dan keterampilan perilaku dari peserta didik. Adapun, pengembangan keterampilan ini merupakan suatu aspek yang cukup esensial dalam proses pembelajaran IPS, di mana keterampilan-keterampilan yang dimaksudkan ini ialah suatu kebutuhan mendasar untuk kehidupan peserta didik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Suatu keterampilan tidak bisa dipelajari secara instan. Mengapa? Karena sebagian besar keterampilan dapat dikaji secara baik melalui jalan induktif. Setelah melalui beberapa penjelasan tersebut, peserta didik mampu memahami tentang apa yang akan dikerjakan serta bagaimana cara kerja mereka. Oleh sebab itu, cara ini hanya bisa terwujud apabila peserta didik mampu meningkatkan tingkat kesadarannya terhadap permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, pengembangan kepekaan sosial. Nah, ada banyak cara untuk mengembangkan kepekaan sosial. Di antaranya yaitu kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, kita harus bergaul dengan sebaik-baiknya dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan sosial. Dan tak lupa juga untuk memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, untuk mengembangkan kepekaan sosial, kita harus bertindak atau berperilaku profesional serta memiliki rasa empati. Masih terkait mengenai pengembangan kepekaan sosial, Darul Imak dan Parker berpendapat aktivitas pembelajaran IPS di kelas yang melibatkan siswa agar mereka mempunyai kemampuan kepekaan sosial. Nah, aktivitas tersebut diantaranya seperti pembelajaran seni, musik, drama, dan lainnya. Nah, diharapkan aktivitas tersebut dapat mencapai tujuan daripada IPS. Nah, bagaimana caranya agar dapat memilih aktivitas pembelajaran di kelas yang sesuai? Ada 6 kriteria. Yang pertama, bermanfaat untuk mencapai tujuan IPS. Yang kedua, dapat mengungkap, memperkaya, memperluas wawasan dan arti konsep penting. Yang ketiga, menuntut siswa untuk berpikir dan merencanakan sesuatu hal dengan secara seksama. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, waktu dan tenaga yang telah diberikan itu dapat diimbangi dengan hasil dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan yang diperlukan itu tersedia. Partisipasi adalah mengambil bagian atau tahapan dalam suatu proses. Sedangkan partisipasi sosial adalah suatu proses keterlibatan seseorang ataupun banyak orang dalam suatu organisasi ataupun di masyarakat, di mana dia di situ melibatkan dirinya untuk suatu proses atau kegiatan rutin untuk melakukan sesuatu. Partisipasi dapat membawa kita untuk memotivasi seseorang agar terlihat mampu menyalurkan bakat atau kreativitas agar dicapainya tujuan tertentu dari organisasinya tersebut. Pengembangan partisipasi sosial dalam pendidikan ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu partisipasi finansial, di mana partisipasi ini berbentuk sokongan dana, cocok dengan kekuatan serta kemampuan warga. Tercantum pula orang tua secara kolektif bisa menunjang dana yang dibutuhkan sekolah, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan buat keberhasilan pembelajaran. Tidak hanya itu, lembaga bisnis serta industri diharapkan bisa menyisihkan anggaran buat pemberian beasiswa pembelajaran. Dan yang kedua yaitu partisipasi material. Partisipasi ini diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, buat penyempurnaan bangunan ruang serta tempat untuk aktivitas belajar, supaya aktivitas belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian pula, warga menunjang terciptanya area raga yang kondusif buat aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga, partisipasi akademik. Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, banyak lembaga-lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. Yang keempat, partisipasi kultural. Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah, sehingga sekolah dapat menyesuaikan diri terhadap budaya setempat. Yang kelima, partisipasi evaluatif. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian, penilaian kinerja lembaga pendidikan, serta memberi masukan penyusunan kurikulum sehingga kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun prinsip-prinsip partisipasi sebagaimana yang tertuang dalam panduan pelaksanaan peningkatan partisipatif yang disusun oleh Departemen for International Development atau DFID, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama ialah cakupan. Cakupan merupakan semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proyek pembangunan.
Kemudian, yang kedua, kesetaraan dan kemitraan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan prakarsa, serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Yang ketiga, transparansi. Semua pihak harus dapat mengembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Yang keempat, kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuatan untuk menghindari terjadinya dominasi. Kemudian, yang kelima, kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga semua keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan. Terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Kemudian, yang terakhir ialah kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.